Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 MIPA SMA Negeri 8 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita melanjutkan masih di bab kedua yaitu metabolisme. Oke. Siap, kita masuk di metabolisme, mengingatkan kembali kemarin pengertian metabolisme, yaitu suatu reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup atau disebut dengan reaksi biokimia. Pengertian ini menyangkut dua hal, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk melangsungkannya, dua reaksi tersebut diperlukan suatu enzim, suatu aktivator yang disebut dengan enzim. Macam proses metabolisme ada 3 macam. Satu enzim, sudah kita bahas di pertemuan yang dulu. Kemudian katabolisme, kita bahas kemarin sebagian. Kemudian anabolisme, ini belum kita bahas. Sekarang kita masuk ke yang B, yaitu katabolisme atau respirasi. Macam respirasi atau katabolisme ada dua, yaitu respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Oksigen diperlukan dalam respirasi sebagai penerima ion H yang terakhir dan membentuk nanti air atau H2O. Sedangkan respirasi aerob ini respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Ini suatu tahapan pemecahan glukosa yang tidak melibatkan oksigen. Oke, sekarang kita masuk ke respirasi anaerob ya. Respirasi anaerob ada dua macam yang kita bahas pada kali ini. Satu, fermentasi alkohol. Fermentasi adalah suatu proses pengubahan senyawa gula seperti glukosa, fruktosa, atau sukrosa akan menjadi tiga hal ini. Satu, menjadi ATP sebagai sumber energi. Dua, senyawa organik yang lebih sederhana. Kalau alkohol berarti menghasilkan etanol. Yang ketiga, menghasilkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil samping. Jadi dalam proses fermentasi alkohol itu akan menghasilkan energi berupa ATP, kemudian senyawa organik lain yang lebih sederhana yaitu etanol, kemudian ketiga menghasilkan produk senyawa sampingan atau produk samping yaitu karbon dioksida atau CO2. Pada proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur dan kamir atau ragi ya. Contohnya Saccharomyces cerevisiae dan lain-lainnya. Reaksinya, sekarang reaksi kimianya, misalnya ini glukosa C6H12O6 glukosa akan dipecah menjadi dua asam piruvat. Ya, CH3CO COOH. Ini ada dua karena di sini kan C-nya 6. Di sini C-nya ada 3, 1, 2, 3, ada 3 kan. Maka ini akan terbentuk nanti menjadi dua asam piruvat. Nah, dua asam piruvat ini nanti akan direaksikan menjadi dua asetildehid. Direaksikan zat perantara 2 asetildehid plus NADH. Akan menjadi 2C2H5OH atau disebut dengan etanol, dua senyawa plus NAD plus energi berupa 2 ATP. Jadi sekali lagi hasil fermentasi alkohol akan menghasilkan 1, 2 etanol, 2 energi, 2 ATP plus CO2. Oke, sekarang reaksinya secara skematis seperti ini ya. Glukosa ini akan dipecah dari NAD menjadi NADH, kemudian 2 ADP menjadi 2 ATP menjadi asam piruvat. Asam piruvat dipecah menjadi asetildehid itu dengan melepaskan 2 CO2. Nanti asetildehid akan dipecah menjadi 2 etanol. Tadi NADH yang dibentuk akan dilepas lagi menjadi NAD. Jadi makanya dalam reaksi ini tidak dihitung ya, karena dia siklus ya. Siklus gitu ya. Jadi nanti akan hasil akhirnya ini 1, 2 etanol, 2 CO2, 3 2 ATP. Oke. Nah, sekarang kita lihat
dalam video ya, bagaimana proses dari fermentasi alkohol. Kali ini kita akan membahas tentang fermentasi alkohol atau dikenal juga sebagai fermentasi etanol. Jika kita masih ingat, fermentasi terbagi menjadi dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kedua proses ini dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan atau dimanfaatkan juga dalam bidang industri. Nah, fokus kita kali ini yaitu hanya pada fermentasi alkoholnya saja. Pada fermentasi alkohol atau etanol, pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol melalui dua tahapan. Bagaimanakah tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Seperti yang kita telah singgung di video sebelumnya, bahwa fermentasi dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. Tahapan yang pertama, pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon. Berarti pada tahapan pengubahan pirufat menjadi asetildehida ini, ada pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang kedua, asetildehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Maka asetildehida di sini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Nah, pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya. Sehingga, produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol seperti halnya pada beberapa bakteri. Bahkan selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan ragi ini untuk pembuatan bir dan untuk pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan pirufat menjadi asetildehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Nah, itulah tahapan fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan... Oke, itu tadi proses fermentasi alkohol ya. Jadi fermentasi alkohol tadi glukosa akan bereaksi atau mengalami fermentasi menghasilkan 1 2 ATP, 2 CO2, dan ketiga 2 etanol. Oke, gitu ya. Ya, kita lanjut ke yang kedua, fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat adalah proses perubahan atau pengubahan glukosa menjadi asam pirufat yang kekurangan oksigen, kemudian diuraikan menjadi asam laktat dengan menghasilkan 2 ATP. Nah, hasil dari tahapan penguraian 1 molekul glukosa melalui fermentasi asam laktat ini adalah hanya ada 1 2 ATP, yang kedua 2 asam laktat. Kalau tadi kan tambah 1, 2 CO2. Sekarang di asam laktat ini tidak menghasilkan CO2. Reaksinya sebagai berikut. C6H12O6 untuk glukosa akan menjadi asam pirufat kayak tadi ya, 2 molekul asam pirufat CH3CO COOH plus NADH ini akan direaksikan asam pirufat akan direaksikan menjadi 2 asam laktat CH3COOH CHOH plus COOH plus NAD plus 2 ATP. Oke, kita lihat skemanya. Skemanya seperti ini ya. Jadi glukosa
akan diubah menjadi 2 asam piruvat. Seperti tadi, 2 ADP akan menjadi 2 ATP, ini hasil yang pertama. Nah ini kalau tadi asam piruvat dibilang menjadi asetildehid. Tapi kalau di asam laktat, asam piruvat ini langsung diubah menjadi asam laktat. Jadi tanpa menghasilkan asetildehid. Jadi di sini tidak ada CO2 yang keluar. Nah, sedangkan NADH yang diproduksi tadi saat glukosa menjadi asam piruvat akan digunakan NADH-nya lagi ini untuk memecah asam piruvat menjadi asam laktat. Oke, sekarang terjadi kesimpulannya satu molekul glukosa nanti akan dalam fermentasi alkohol akan menghasilkan 2 asam laktan dan 2 ATP, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat videonya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang fermentasi alkohol, kali ini kita akan membahas tentang fermentasi asam laktat. Sebelumnya, pernah gak sih kita merasakan nyeri otot setelah melakukan olahraga yang ekstrim? Atau ketika kita melakukan aktivitas yang cukup berat yang sebelumnya belum pernah kita lakukan? Saya rasa semua orang pasti pernah merasakannya. Nah, kemungkinan nyeri otot yang kita rasakan sehabis olahraga yang berat tadi adalah karena faktor penumpukan asam laktat. Gimana bisa? Untuk menjawabnya, kita harus paham dulu tentang fermentasi asam laktat. Secara sederhana, pengertian fermentasi asam laktat adalah produksi ATP tanpa adanya oksigen. Hampir mirip dengan fermentasi alkohol kan? Tapi prosesnya akan berbeda. Bagaimanakah proses fermentasi asam laktat? Sama dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat juga diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 piruvat. 2 piruvat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+ kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Jadi pada proses ini tidak dihasilkan CO2 seperti hanya fermentasi alkohol. Gimana? Lebih gampang kan mengingatnya? Poin yang harus diingat adalah hasil dari fermentasi asam laktat ini berupa 2 asam laktat dan 2 ATP. Contoh fermentasi asam laktat ini terjadi pada tubuh kita. Fermentasi asam laktat ini dapat dilakukan oleh tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi. Salah satu penyebabnya bisa karena bekerja terlalu berat. Nah, lebih tepatnya terjadinya pada sel otot. Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob, tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik bagi tubuh ketika terakumulasi pada salah satu titik bagian tubuh tertentu. Kenapa? Karena asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dapat menimbulkan nyeri otot, pegal, kaku, bahkan kram. Tapi tenang, setelah kita beristirahat atau beberapa hari setelah olahraga, rasa sakit itu akan hilang. Karena darah akan membawa kelebihan asam laktat dari sel otot menuju hati untuk dikonversi kembali menjadi piruvat. Ketika oksigen tersedia cukup banyak, piruvat dapat melakukan respirasi aerob kembali. Makanya biasanya olahraga yang disarankan tidak berlebihan, karena akan mengurangi pasokan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Selain dapat bersifat toksik, ternyata asam laktat juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam industri susu. Salah satunya pada pembuatan yogurt. Nah, pada proses pembuatan yogurt ini, fermentasi asam laktat dilakukan oleh jenis bakteri tertentu, sehingga menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Sehingga dapat disimpulkan asam laktat yang merupakan hasil fermentasi asam laktat ini dapat bersifat toksik pada tubuh ketika terakumulasi pada satu titik tertentu dan dapat bersifat menguntungkan juga pada industri susu. Nah, itulah materi tentang fermentasi asam laktat.
Oke, itu tadi kita pelajari proses fermentasi alfa laktat. Ya. Sekarang kita lanjutkan, kita bandingkan ya hasilnya perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob ya. Satu, tempat proses kalau aerob terjadinya di mitokondria, sedangkan pada anaerob terjadinya pada sitoplasma atau sitosol ya. Kemudian kebutuhan oksigen, kalau respirasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan pada anaerob tidak memerlukan oksigen. Sedangkan prosesnya kalau aerob itu melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarbosil oksidatif, kemudian siklus Krebs, transport elektron, sedangkan pada aerob tidak melalui tahap-tahap tersebut. Kemudian yang keempat, hasil atau produknya. Hasil akhir pada aerob itu menghasilkan 36 ATP, sedangkan pada aerob menghasilkan 2 ATP. Oke, selesai ya untuk materi kali ini untuk respirasi anaerob ya. Ini tugasnya kamu mengerjakan Google Form yang nanti saya kirim. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, jaga kesehatan dan tetap beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.